few moments later. Halo semuanya, pernahkah kalian berpikir bahwa bahasa Indonesia bisa menjadi alat untuk menciptakan masyarakat yang adil, sosial, dan inklusif? Setiap hari kita berinteraksi menggunakan bahasa Indonesia, baik melalui percakapan, tulisan, bahkan media sosial. Tapi tahukah kalian bahwa bahasa Indonesia bukan hanya alat untuk berkomunikasi, tetapi juga alat untuk berpikir kritis? Bahasa Indonesia memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan lewat literasi kritis. Kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih sosial, adil, dan inklusif. Literasi kritis adalah kemampuan untuk tidak hanya membaca dan memahami teks, tetapi juga untuk mempertanyakan dan menganalisis informasi yang kita terima. Misalnya, ketika kita membaca berita atau menonton iklan, kita harus bertanya, apakah informasi ini terpercaya? Siapa yang menulisnya? Dan apa tujuannya? Adakah informasi yang disembunyikan? Dengan keterampilan literasi kritis, kita tidak hanya menjadi konsumen informasi yang pasif, tetapi juga pemikir yang aktif dan tajam. Bahasa Indonesia memiliki peran besar dalam mewujudkan keadilan sosial. Bahasa adalah alat yang bisa digunakan untuk menyuarakan ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat. Melalui bahasa, kita bisa mengangkat isu ketimpangan ekonomi, diskriminasi, kekerasan terhadap perempuan, atau bahkan kerusakan lingkungan. Dengan menggunakan bahasa yang jelas dan tajam, kita bisa mengkritik kebijakan pemerintah atau perusahaan yang merugikan banyak orang, misalnya melalui artikel, opini di media sosial, atau diskusi publik. Kita bisa mempengaruhi masyarakat untuk lebih peduli terhadap isu-isu tersebut. Selain untuk menyuarakan keadilan, bahasa juga berperan dalam menciptakan masyarakat yang inklusif. Bahasa yang inklusif adalah bahasa yang menghargai keberagaman, baik itu suku, agama, ras, atau kemampuan. Kita harus berhati-hati dengan kata-kata yang kita pilih, agar tidak menyakiti atau menyinggung kelompok tertentu. Bahasa inklusif tidak hanya mengakui keberagaman, tetapi juga memperdayakan mereka yang sering terpinggirkan. Dengan menggunakan bahasa yang ramah dan tidak diskriminatif, kita membantu menciptakan ruang bagi semua orang untuk merasa dihargai dan diterima. Literasi kritis dalam bahasa Indonesia tidak hanya diterapkan di kelas, dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga memanfaatkan bahasa untuk menciptakan perubahan. Contohnya, dalam media sosial, kita sering melihat berita yang tidak akurat atau bahkan berita hoaks. Literasi kritis membantu kita memilah mana informasi yang valid dan mana yang tidak. Melalui artikel, video, puisi, atau bahkan komentar di media sosial, kita bisa mengajak orang lain berpikir lebih kritis tentang ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Kita bisa mendorong perubahan dengan menggunakan bahasa yang baik, yang menentang ketimpangan, dan yang mengajak semua orang untuk berpikir lebih luas dan lebih adil. Bahasa Indonesia adalah milik kita bersama, dan kita memiliki kekuatan untuk menggunakan demi menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan sosial. Dengan literasi kritis, kita tidak hanya bisa memahami dunia, tetapi juga mengubahnya menjadi tempat yang lebih baik bagi semua orang. Mari gunakan bahasa Indonesia dengan baik agar setiap suara kita bisa didengar dan perubahan positif bisa tercipta.